Baca bene. Saya menemukan satu teks parafrase dari tulisan Agustinus tentang pengendalian diri. Yang saya baca ini bukan teks asli, tapi diubah dari tulisannya yang berjudul On Continence tentang pengendalian diri. Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang kita ucapkan dan pikirkan, serta bagaimana hal itu mempengaruhi hidup kita. Kita seringkali merasa bahwa pengendalian diri hanya diperlukan dalam hal-hal fisik seperti nafsu tubuh. Namun, kita harus menyadari bahwa pengendalian diri juga diperlukan dalam kata-kata kita, baik yang keluar melalui mulut kita maupun yang ada di dalam hati kita. Dalam Mazmur kita mendengar doa yang penuh makna. Pasanglah ya Tuhan penjaga di mulutku dan pintu pengendalian diri di sekitar bibirku. Pernahkah kita berpikir apa yang dimaksud dengan mulut dalam doa ini? Bukan hanya mulut fisik kita, tempat kata-kata kita keluar, tetapi juga mulut hati kita, tempat pikiran dan perasaan kita berkembang. Kata-kata yang keluar dari mulut bisa saja tidak terdengar oleh orang lain. Tetapi jika hati kita tidak dijaga, apa yang ada dalam hati kita bisa merusak jiwa kita. Meskipun bibir kita terdiam, jika hati kita penuh dengan kebencian, kedengkian, atau keinginan buruk lainnya, itu tetap saja mencemari hidup kita. Lebih lanjut lagi, Yesus mengajarkan kita bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari mulut. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, atau bahkan pikiran dan niat yang ada dalam hati kita, adalah yang benar-benar mencerminkan keadaan jiwa kita. Yesus menjelaskan bahwa segala pikiran jahat, kemarahan, perzinahan, pencurian, dan segala bentuk kejahatan lainnya bermula dari hati. Hati yang tidak terkendali akan menghasilkan kata-kata dan perbuatan yang menajiskan. Mungkin kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi di luar kita, namun kita memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi di dalam hati kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meminta Tuhan menempatkan penjaga di sekitar hati kita, agar kita tidak terjerumus dalam pikiran atau kata-kata yang dapat merusak diri kita sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kita bisa hidup dengan hati yang bersih dan pikiran yang murni sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, memohon agar pintu pengendalian diri diletakkan di sekitar mulut dan hati kita, agar setiap kata dan pikiran yang keluar dari kita bisa membawa kebaikan dan berkenan di hadapan Tuhan. Semoga kita tidak hanya menjaga anggota tubuh kita agar tidak berbuat dosa, tetapi juga menjaga hati dan pikiran kita agar tetap murni dan sesuai dengan ajarannya. Tuhan memberkati kita semua. Ciao.